Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Triana, pastinya hanya di Talkshow Tribun Timur. Nah, spesialnya nih kali ini saya sudah bersama dengan salah satu Ustadz kondang, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum ya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa waktunya ini, kita sampai datang ke Pinrang jauh-jauh dari Makassar hanya untuk bertemu dengan Ustadz Dasat Latif. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Ya. Saya mau sekali ke Makassar, cuma saya ada pekerjaan di rumah orang tua yang saya harus selesaikan sebelum saya pulang ke Makassar. Dan saya sudah nasar, saya tidak kembali ke Makassar sebelum selesai pekerjaan saya. Dan akhirnya tim Tribun Timur yang langsung menyambangi. Ya, Alhamdulillah, ini juga saya senang sekali. Dan saya juga senang sekali bisa langsung disampaikan. Alhamdulillah, ya. Ustadz ini agak ngos-ngosan karena saya deg-degan Ustadz. Mohon dimaklumi. Buat kalian juga yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, share, subscribe dulu channel dari Tribun Timur pastinya. Karena ini merupakan wawancara eksklusif yang sangat jarang ya Ustadz ya. Sangat jarang sekali kita dikasih kesempatan untuk interview langsung Ustadz Dasat Latif. Ustadz, mungkin banyak yang ingin tahu tentang perjalanan karir dari seorang Ustadz Dasat Latif. Oke, sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan perjalanan karir karena saya bukan pemuda karir. Saya bukan pejabat, lebih tepatnya adalah lika-liku sampai jadi pendakwah. Saya sejak kecil tidak pernah bercita-cita jadi pendakwah, tapi memang dari kecil saya aktif di masjid dengan melibatkan diri sebagai remaja masjid. Dan disitulah saya bermula tampil di depan umum, misalnya jadi MC ya. Itu bermula dari situ. Di kampung saya, Masjid Nurul Iman itu memang ada pengkaderan. Jadi kalau Ramadan kita diminta untuk menjadi MC. Setelah itu saya naik ke Makassar. Kemudian saya rajin ikut lomba pidato. Dan memang saya hobi ini berdiri di depan umum. Memang hobi, saya tidak, itu pemberian Allah. Bahkan saya kalau sakit, bahasa kasarnya kapang, biar saya sakit, kalau ketemu maik berhenti kak sakit. Saya senang memang tampil depan umum. Nah kemudian suatu ketika ada ustadz berhalangan hadir. Waktu itu saya menjadi remaja masjid di Baitul Aman Jalan Harimau Makassar. Ada berhalangan hadir, saya ganti dan orang senang. Dan itu pertama kali saya ingat sekali pertama saya kali ceramah di Makassar itu, saya mengcopy paste ceramahnya almarhum guru kita Zainuddin MZ. Saya ingat sekali yang saya bahas identitas umat Islam surah Al-Fat 29. Nah sejak itu mulailah saya dikenal di publik masjid, pengurus masjid terutama ya. Istilahnya kalau ada pengurus, ada anumu ustadzmu berhalangan, ini ada anak muda di bisa ku telepon. Waktu itu belum telepon, bisa ku datangi karena harimau, dia datang kapan saja bisa. Dan saya pikir pun enak juga jadi ustadz ini, karena sebelumnya saya pernah jadi loper koran, pernah jadi cleaning service, pernah jadi antar-antar nasi dan catering. Saya merasa ini enak ya, kita dapat penghargaan, kemudian dapat duit juga. Kemudian kita bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Karena saya sudah bicara, tentu saya tidak boleh langgar apa yang saya bicara itu. Nanti dia bilang ke orang kajili-jili. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian saya merasa sangat pengaruh itu. Saya merasa ada loncatan yang sangat luar biasa dalam perjalanan dakwah saya itu setelah tsunami. Tsunami Aceh. Saya pergi jadi relawan dan di situ saya berdoa, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup, perbaiki hidup saya. Dan pulang dari itu saya diangkat jadi pegawai. Kemudian saya dapat hadiah haji dari Kapolda waktu itu. Kemudian saya bisa beli sesuatu yang menurut saya berharga. Saya bisa beli rumah, bisa mobil. Itu awalnya. Karena saya yakin di tempat musibah itu doa sangat mustajab. Jadi pemirsa yang melihat ini, ketika ada musibah seperti sekarang pandemi, banyak-banyaklah berdoa. Jangan banyak mengeluh. Banyak berdoa. Ya, berdoa kepada Allah, tapi jangan kau berdoa di Facebook. Bukan itu update status, orang disuruh berdoa, sibuk sekali Tuhan mau baca status tak. Saya selalu begitu Ustaz. Berdoa, jadi ada musibah berdoa. Itulah awalnya. Kemudian saya merasa efek dari sedekah. Setelah saya mempersembahkan masjid dari saya berikan kepada ibu saya menghadiahkan masjid ibu saya. Lepas dari itu, akhirnya ceramah-ceramah saya yang saya tidak sangka-sangka viral. Yang saya tidak sangka-sangka. Ada istilah-istilah yang saya tidak sangka-sangka viral kemana-mana.
dilihat ke Jakarta. Yang selama ini saya hanya ceramah di depan publik Bugis Makassar. Kalaupun keluar daerah paling Kalimantan yang banyak banyak Bugis Makassarnya. Tapi ternyata saya diterima di Jawa Barat, saya diterima di Surabaya, terima di daerah Sumatera. Itu videonya memang dibuat oleh Ustaz sendiri Bukan, dari timnya atau bukan orang yang memvideokan? Saya ceramah langsung, mereka ambil dan dia share. Dan itu awal mula Ustaz Ya, mendadak viral lah istilahnya. Viral itu pertama yang saya ingat sekali itu yang berbicara soal poligami. Waktu saya tidak tahu kalau lagi di syuting. Tahun berapa itu, Ustaz? Mungkin 2017 itu kali depan jamaah juga ya? Ya, enggak, di atas mobil seperti ini. Oh, di atas mobil. Saya cerita soal poligami ternyata direkam. Itu di-share. Itu direkam sama supirnya atau ajudannya teman yang undang ceramah. Terus viral yang banyak viral juga itu tentang istri yang suka ngomel yang didorong masuk ke sumur itu viral juga. Saya bukan tim saya yang sebarkan. Itu tahun berapa, Ustaz? 2018 kali ya, akhir. Saya merasa mulai banyak viral ceramah saya itu 2019 pertengahan. Itu ya. Itu saya merasa setelah saya bangun masjid. Jadi saya yakin sedekah itu melapangkan jalan untuk apa yang kita mau. Melapangkan jalan. Jadi bersedekah itulah kunci suksesnya. Sedekah itu tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Ya. Kalau masa kecil Ustaz sendiri di mana? Saya di kampung. Di kampungnya di mana? Di Pindrang, Desa Bungi. Ya sama lah anak-anak kampung. Kayak cuma ya waktu itu kan orang tua saya Allah takdirkan tidak punya harta yang berlebih. Ya hidup di bawah kemiskinan lah kali mungkin ya. Hidup prihatin. Jadi itu yang membuat saya kreatif. Ya pulang ke sekolah pikir masangking. Potong padi kan hasilnya kita jual. Kemudian kalau mau lebaran hari Ramadan kita pergi tawarkan ke orang-orang, saya cat rumahmu, saya cat atapnya, berapa gaji terserah berapa. Kemudian waktu saya SMA di Makassar, mulai saya merantau itu tamat SMP saya ke Makassar, ya cuci-cuci pakaian keluarga, saudara. Saya bilang daripada kau panggil tukang cuci biar saya cucikan kau ya. Ada ini baru-baru terjadi sebelum lebaran. Ya ada kakak sepupu, saya kasih THR dan dia sempat meneteskan air mata sebab dia bilang, saya ingat waktu kau masih kuliah, saya yang kasih kau uang tak 2.500 untuk cuci pakaianku, sekarang kamu yang kasih saya duit. Subhanallah ya, jadi jangan pernah meremehkan orang ketika Anda melihat dia susah, ketika dia terpuruk, doakan, berikan semangat, jangan diremehkan. Karena bisa jadi yang Anda remehkan hari ini bisa jadi terhormat beberapa saat yang akan datang. Muliakan orang, jangan pernah meremehkan. Berarti perjalanan seorang Ustaz Dasaat Latif ini tidak semerta-merta langsung naik begitu saja, tapi ada perjuangan di balik-balik. Istilahnya semua. Bukan karbitan. Ya, benar. Apa mau karbitan? Yang karbitan itu kan kalau bapaknya pengusaha, bapaknya pejabat, tiba-tiba dapat proyek. Itu sudah ada pondasi. Ya. Kalau kita ini, kata bapak saya begini waktu saya mau merantau. Nah, dek gaga si jimu tosogi, dek gaga si jimu pejabat, dek tu gaga tuluk kona kecuali Allah Ta'ala. Artinya gini, nah tidak ada bapak keluargamu orang kaya, tidak ada keluargamu pejabat, tidak ada yang tolong kau kecuali Allah. Maka dia wasiatkan ke saya, jangan kau pernah tinggalkan sholat duha. Itulah yang saya amalkan sampai sekarang. Karena sholat duha itu dek, Allah kasih kunci sholat duha itu, kunci membuka pintu dunia. Dunia ada, tapi harus ada kuncinya kalau kau masuk. Apa kunci itu? Sholat duha. Maka rutinkan sholat duha biar Allah yang ngatur dunia ini. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Dengan sekejap saja. Yang penting dekati Allah. Ya, dekati Allah itu dua. Yang prioritas. Satu, muliakan orang tua. Dua, perbaiki sholat. Kalau dua ini kita lakukan, biar Allah yang ngurus hidup ini. Ustaz, ini kan Ustaz tadi sempat menyinggung bahwa pada saat perjalanan Ustaz itu tidak hanya istilahnya bukan dari awalnya pendakwah, tapi sempat loper koran juga, kemudian jadi tukang cuci keluarga. Oh ya, dari semua momen yang sudah Ustaz jalani, mana yang paling Ustaz tidak pernah lupakan? Dan bisa dibilang menjadi titik balik seorang Ustaz Dasaat Latif? Ya ketika dihina orang, itu menjadi pemicu ya. Kemudian yang paling itu ketika saya melihat kadang-kala ibu saya dihina. Ya, waktu itu ibu saya kalau ada pengantin, kalau keluarga yang lain kan kalau kita di kampung tampil di depan, orang-orang kaya di depan lah dia duduk. Tapi ibu saya cuci piring. Ya.
Itu yang membuat saya semangat untuk sekolah. Tidak boleh ibu saya dihina orang lain. Alhamdulillah, mungkin niat dan doa saya selalu, ya Allah, berikan saya umur panjang, berikan saya rezeki yang cukup, agar saya bisa memuliakan ibu saya. Alhamdulillah, sepertinya meskipun belum semuanya saya bisa penuhi kebutuhan ibu saya, tapi kalau saya tanya, mage mak, agaknya, dek naga nak, angka mana nama orang? Alhamdulillah, saya perbaiki rumah, saya kasih masjid, saya kasih kendaraan, ada penghasilan saya kasih dulu ibu saya seberapa persen, baru saya nikmati. Tapi sayang bapak saya tidak sempat menikmati apa yang saya dapat hari ini. Tapi saya yakin doa-doa saya, dari ilmu-ilmu saya, doa-doa jamaah, itulah yang Allah berikan kepada almarhum bapak saya di alam kubur. Jadi resepnya sebenarnya dua. Muliakan orang tua, pelihara sholatmu, insya Allah Allah yang ngatur hidup ini. Tapi tidak berarti saya orang hebat, tidak berarti saya ini wah, tidak berarti saya lah soleh, tidak berarti saya ini orang tidak punya dosa. Saya bukan apa-apa. Mungkin hanya Allah yang masih ingin menyayangi saya, sehingga apa yang saya dapat ini, apa yang pemirsa lihat, dakwah-dakwah saya itu karena pertolongan Allah, bukan karena saya yang jago. Tapi karena Allah ingin menjadikan saya agen penyampai pesan-pesan ilahi. Ya, jadi bagi saya hinaan itu menjadi motivasi buat saya. Cercaan saya tidak akan pernah membalas. Saya pernah dihina temanku waktu kuliah, seniorku, dia bilang apa? Dasaat, tidak malu kok itu bajumu cakar semua. Tahu kan cakar, baju bekas? Tapi saya tidak marah waktu itu. Saya berdoa, ya Allah, berikan saya umur panjang, rezeki yang cukup, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan ini baru-baru, sudah tahun ke-9, setiap Ramadan saya kasih zakat. Sama orang itu? Sama itu orang, kakak senior saya, Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita disakiti, kita dihina, kita dimaki, jangan balas. Karena kalau kita balas sama jadi derajatnya. Tapi berdoa saja, ya Allah berikan saya waktu yang cukup, supaya saya bisa balas kebaikanku, saya bisa berbuat baik sama ini orang. Nah, itu insya Allah Allah kabulkan doa kita, karena bukan kita mau membalas, bukan kita mau bukan mau kita elok yasang kata orang Bugis, tapi untuk memberikan dia dakwah dengan kebaikan. Oh ya Ustaz, ini udah sedih-sedihnya, kita coba ngulik lagi kira-kira siapa yang paling berperan penting dalam perjalanan dakwah Ustaz. Mungkin yang memperkenalkan ini dakwah loh, ini seperti ini dakwah. Yang seingat saya itu, yang mengajarkan saya itu adalah almarhum Pak Ukas. Sudah, dia di kampung dulu itu, dia sopir PT-PT, tapi dia juga guru. Dia aktivis dakwah, dia aktivis masjid. Dia memperkenalkan kita remaja masjid. Nah, di PT-PT-nya itu, kalau kita naik PT-PT dari rumah ke sekolah, itu dia putar ceramah. Di Nemset waktu itu yang membuat saya menarik, wah enak didengar ini. Kemudian yang kedua yang membuat saya selalu mau semangat untuk waktu saya kuliah dan sekolah itu ada sepupu saya, jadi ajudannya itu guru kita Abdurrahman Ambok Dalle, ya Ambok Dalle, guru pesantren pimpinan pondok DDI waktu itu, DDI Kabalangan. Itu beliau kalau datang ke kampung-kampung ceramah itu selalu dengan sepupu saya itu didampingi. Saya enaknya jadi pendamping ustadz ya. Nah, kemudian kalau setelah saya dewasa ada guru SMA saya. Setelah remaja ada guru SMA saya di SMA 4 namanya Pak Limuddin. Itulah yang selalu carikan saya peluang-peluang untuk dakwah. Karena biar kita punya bakat tapi tidak ada penyaluran, susah, tenggelam kita punya bakat. Nah, beliau ini Pak Limuddin menyalurkan bakat saya dengan mengikut saya lomba saril Quran, lomba-lomba pidato. Beliau lah itu. Jadi istilahnya lingkungan sekitar itu sudah peka bahwa seorang Ustaz Dasaat Latif ini memang ada bibit-bibit menjadi seorang pendakwah. Betul sekali. Lingkungan penting. Makanya pemirsa yang saya hormati, kalau Anda mencari rumah, jangan 10 menit dari rumah sakit. Mau kok tiap hari ke rumah sakit? 10 menit ke bandara. Tiap hari kamu ke bandara? Tidak kan? Mestinya 5 menit, 10 menit ke masjid. Karena masjid itu kalau kita dekat, insya Allah berkahnya, senteran-senteran hidayah dari masjid itu akan baik. Ya. Itu lingkungan penting ya. Kalau kita seperti setiap saya cari rumah waktu itu kontrak dan sewa-sewa, saya cari dekat masjid. Karena kalau jauh dari masjid, lambat laun kita tidak rindu dengan masjid. Nah, kalau kita sudah jauh dari masjid, sudah susah kita mendapat hidayah.